Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung ke tempatnya Mas Muhammad Saleh, benar Muhammad Saleh, nggih. Benar ya? Benar. Oke, teman-teman wedanger semua, ini kita saat ini berkesempatan berkunjung sebenarnya di pondok pesantren Jamhariyah ya namanya, Mas. Kemanusiaan. Tapi namanya Jamhariyah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu juga. Saya ini di rumahnya beliau, Mas Muhammad Saleh. Jadi kalau tulisannya sebenarnya Mas Kiai Haji Muhammad Saleh. Tapi biar enak, saya panggil Mas saja ya. Saleh, teman lama ya. Biasanya dipanggil Bejo. Bejo. Gak apa-apa, Mas Saleh ya. Mas Saleh. Jadi teman-teman dangers, kita akan ngobrol-ngobrol ini banyak hal lah. Nanti kita akan ngobrol soal banyak hal apa yang dilalui oleh Mas Muhammad Saleh, khususnya ini ada juga soal pondok. Itu nanti kita ngobrol-ngobrol lah dikit. Karena kalau saya searching itu pondoknya itu selain jelas pondok soal keagamaan Islam gitu, juga ada khasnya. Itu soal tulisannya tunarungu tuli, tapi sebenarnya kalau di teman-teman difabel itu lebih banyak sebutan ininya tuli sih. Tuli. Nah, iya kan? Tuli. Nanti kita belajar juga itu soal bahasa isyarat. Saya masuk ke rumah tadi ada soal bahasa isyarat. Ada ya, huruf ijayahnya ada, huruf latinnya ada gitu. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, monggo like, comment, dan subscribe dulu. Nah, ini komen, like. Kode kayak YouTuber sih loh, Mas. Oke. Oke, Mas Muhammad Saleh. Ini senang sekali saya bisa berkunjung di sini, bisa belajar ke Mas Saleh. Ini sedikit cerita dulu soal pondoknya, Mas, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol yang lebih detail. Perkenalan sedikit lah soal pondok kemanusiaan. Jamhariyah kemanusiaan. Oke, siap. Monggo, Mas. Ya, kalau biasanya salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini bahasa isyarat yang diketahui seluruh dunia. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya langsung Kiai. Saya sering pakai belangkon nih kayak jenengan. Bagus nih. Kiai yang pakai belangkon karena kiainya ada saya sama ustadz sama dua ustadz. Jadi kalau nyari saya K yang diputer ini kode isyarat. Nama saya Muhammad Saleh. Jadi nama saya Muhammad Saleh. Saya pengasuh atau juga pendiri dari pondok pesantren Jamhariyah. Jamhariyah ini J Bisutuli kemanusiaan ini dijiwid karena sama-sama merasakan kemanusiaan. Pondok ini sebenarnya pondok lama tuh gini. Pondok lama dulu zaman orang tua saya namanya Pak Jamhari Cipto Pertomo. Kalau anak-anak motor tua dulu ya kenal bapak saya kan seneng hobinya BSA. Birmingham Small Arm menurun ke saya. Pondok itu tahun 71 sudah ada. Sama seperti toko itu. Dari nama Pak Jamhari itu? Kalau dulu namanya pondok biasa, jadi pondok orang ngaji gitu. Belum spesifik, cuma bapak sering ngajar ngaji, menasihati orang untuk berbuat kebajikan. Kemudian lama, saya kan anak terakhir dari istri kedua. Jadi bapak saya punya istri ini gini, istri dua, saya anak ketujuh. Terakhir bontot ragil. Nah, saya mondok dulu di Krapyak 3 tahun. Dulu umur berapa itu, Mas? Dulu sanawiyah. Jadi SMP ya. Itu waktu itu Jogja geger geng itu. Ada 2 geng yang yang GPK. Belum lahir. Belum lahir GPK. Joksin sama Kisru. Nah, kakak saya kandung itu ya centengnya Kisruh lah. Supaya saya nggak ikut-ikut, suruh mondok. Malah mondoknya neng Krapyak. Dekat. Kandangnya Joksin. Dekat kandangnya. Kandangnya Joksin. Gus Hendar itu waktu itu Mas Hendar tuh. Orang pada hormat semua sama Krapyak.
Bapak saya khawatir lagi, wes mondok sing luwih adoh. Akhirnya mondok ning Tebuireng. Oke. Tebuireng 3 tahun sampai lulus SMA. Nah, lulus SMA ya belajar mondok beneran, ngaji kitab, ngapalin Quran. Alhamdulillah saya dapat 10 dulu, nggak sampai 30 juz. Cuma ya itu Kan 3 tahun di Krapyak tuh. 3 tahun di Krapyak, lalu lulus pindah SMA itu seusia SMA itu di Tebuireng. Di Tebuireng diajari dugdeng, orang-orang pada makan gotri itu. Saya makan sak sepedanya tak makan. Berarti ilmu kebal juga di sana apa itu diajari. Di sana memang khasnya kan itu. Oh gitu. Kalau khasnya Krapyak kan Quran, kitab itu. Khasnya di sana selain itu juga di seni. Karena memang budaya Jawa Timur waktu itu masih budaya apa ya kudus sakti gitu. Itu termasuk yang itu kelahi dalam. Oh iya, itu pencak dor. Pencak dor. Wah, di zaman saya malah nggak hanya pencak dor. Simulasi berkelahi, pakai badik tapi di dalam satu sarung. Wah, kalau orang Jogja nggak ada yang berani ikut itu. Gitu ya. Khusus orang Jane Ponto, orang Makassar, Silebes gitu. Ngeri pokoknya. Dalam satu sarung gue badik. Kayak mati ya wong loro gitu. Itu dipelajari juga waktu di Tebuireng itu. Ya, itu teknik-tekniknya diajarkan. Tapi ya tentunya karena dalam satu pondok ya nggak beneran, tapi kita bayangin simulasi beneran itu di lapangan ya mengerikan benar juga ya. Kita dididik untuk menyatukan karena begitu. Tapi tahu masalahnya begitu. Karena itu kan budaya dan adat, budaya Carok itu di Madura. Kalau berantem harus carok-carokan. Lah repot. Nah, kita di pondok diajari rahmatan lil alamin caranya ya sama sosial lah. Tapi dulu kaget nggak itu Mas? Kan dari awalnya di Krapyak cenderung mungkin lebih soft ya. Lebih ke kajiannya mungkin ya. Ya awal-awal aneh. Lalu Tebuireng ya kajian tetap ya. Ya kajian tetap ngaji kitab. Cuma ada warna ekstranya beda gitu. Ya ekstranya beda. Kalau di luar itu kan terkenalnya pagar Nusa. Di Tebuireng malah nggak ada, adanya NH Perkasa. Jadi NH Perkasa itu simbai pagar Nusa. Gitu. Jadi setiap kali acara makan pisang dalamnya ada gotrinya. Jadi gotrinya dikasih 11 atau 20 lah, itu yang saya guyoni. Saya nggak cuma makan gotri, tapi sak pit-pitnya itu loh, sak sepeda. Ya enggak sih. Tapi itu benar-benar dimakan. Benar-benar dimakan. Masuk dalam perut, terus katanya gotrinya yang mengalir dalam seluruh. Itu zaman biyen ya. Nah, itu cerita singkatnya. Terus kemudian saya lulus Tebuireng. Desakan teman sebaya. Zaman Tebuireng kan dulu seneng naik gunung, seneng jualan-jualan ke gunung, ke hutan-hutan, ke bawah. Di sini saya masuk Mapahla. Mahasiswa pecinta alam. Wes morsal meneh. Langsung hus masuk goa, naik gunung, warung jeram, panjat tebing, wes semua tak ikuti. Sampai semua ya? Iya, sampai saya ahli. Saya ya suka tertinggi. Saya juga kalau nggak terdalam juga nggak mau. Maka anak saya yang terakhir namanya Hatus Saka. Hatus Saka. Nah, Hatus Saka itu kalau orang caving terkenal, itu populer. Goa terdalam di Indonesia. Di mana itu Mas? Di Pulau Seram. Kami sudah tua waktu itu, kita sudah ekspedisi ke beberapa tempat, hanya menemukan, pernah saya masuk, saya kira dulu udah terdalam, namanya Leang Putih, di Maros Pangkep. Itu jalannya dua minggu itu, dari bis terakhir, naik bis terakhir ya, sampai ke lubang guanya Leang Putih itu 2 minggu perjalanan. Saya kira udah, wah ini paling dalam se-Indonesia nih. Ternyata teman-teman dari ASC dan kumpulan teman-teman HKSP menemukan Goa Hatus Saka, luwih dalam meneh. Katanya sampai hampir 2 menit jadi dijatuhin batu. Tapi saya sendiri mungkin ya udah nggak mampu, udah setua jenggotan ini. Makanya anak saya namakan Hatus Saka. Nama gua terdalam. Kalau artinya batu besar. Bahasa Pulau Seram sana. Lalu ini ya Mas, saya itu malah jadi penasaran, kan memang sebelumnya backgroundnya memang dari orang tua juga kajiannya udah pondok ya.
Lalu SMP, SMA lah bahasa ininya lah. SMP, SMA, pondok. Udah. Kuliah cenderung nyoba hal-hal baru. Hal-hal baru. Kayak kalau dari pondok itu biasanya kan kayak di penjara gitu. Begitu metu ke pondok, wah brutal. Kayaknya ada dunia berbeda ini. Iya. Ada dunia yang saya berbeda. naik motor Vespa itu, orang-orang ya udah heran. Loh kok iso? Dari Jogja cuma 2 orang ini. Sampai Aceh. Serius, Mas? Oh, 2 bulan saya berjalan. Tak eling-eling ngopo. Heran juga. Pakai Vespa? Pakai Vespa 2 bulan. Ngetan itu ke selatan, ke timur, paling jauh Atambua. Dan yang saya ajak itu hari ini udah nggak ada semua. Oh gitu? Dulu saya sama nyosor Yan Furkan itu orang Lombok, ya udah meninggal. Terus Allahumarham Widi Celengep itu, Gembel Cavalera, terkenal di Facebook itu. Gembel Cavalera itu membuat peti mati di samping sespan itu, jadi Vespa dikasih sespan tapi bentuknya peti mati. Jadi kita naik, gantian dia tidur di situ. Sampai Aceh orang asing. Itu juga rencananya Magelang, terus jalan mana. Tapi nek KM 0. Lah sanggup ora? Ya aku non emang 200 saya loh. Akhirnya ini pertanyaan orang yang nggak ngikutin ya. Ini kesehariannya akhirnya gimana itu? Maksudnya operasionalnya itu loh. Kalau zaman itu memang 2004, 2003. Oh itu tahun 2003 segitu ya? Sebelum Aceh ini. Saya Aceh berangkat juga. Oke. Tsunami itu. Saya sampai Bali waktu itu. Jadi memang dulu persaudaraannya nggak kayak sekarang ya. Oh perkumpulan Vespanya. Perkumpulan Vespa itu kalau tahu Vespa di jalan itu ya kayak saudara. Suruh berhenti di tempat dia, suruh makan, suruh istirahat dulu. Bahkan ada yang unik di Pak Haji Maman itu di masih Jawa Barat sini, Vespa saya diumpetin. Ternyata di servis, dibagusin, rem kampas semua dibenerin, lampu diganti, kasih cadangan, bensin di full, oli mesin itu ada 4 itu dalam bagasi itu. Itu memang disobio. Vespamu aman, kamu dulu sampai 2 hari saya di Haji Maman itu, masih ingat saya. Pangandaran. Itu haji, seorang haji tapi loyalitas untuk Vespa jos. Oke. Nah, itu memang dia beliaunya ikut ini ya. Iya, dia komunitas juga ikut. Namanya ISBI dulu, Ikatan Skuter Bajingan Indonesia. Kalau ngomong bajingan itu ngeri. Bersatu jiwa dan angan-angan. Itu walaupun jauh tapi jiwa dan angan-angannya bersama-sama. Itu klubnya itu aneh. Jadi kalau mau daftar di klub itu harus mengenali satu persatu anggotanya. Dulu anggotanya cuma 5 orang, termasuk plus Haji Maman itu 6 orang. Datang satu, ada yang di Lombok, Cassandra, ada yang di mana. Harus kan ada di Lampung, Mas Kiyer apa coba. Harus ketemu, kenalan, baru boleh lanjutkan di anggota selanjutnya. Jadi memang kayak persaudaraan, kayak saudara beneran. Jadi saya ke Aceh pun ya, saya ingat modal duitnya Celengep 200.000 itu. Saya kan nggak ada duit dulu. Pokoknya waton gue Vespa. Itu berarti berapa lama Mas sejak kuliah ya kira-kira sampai berapa lama sampai akhirnya kok pengen ngurusi pondok lagi gitu loh? Ya panggilan jiwa ya, dulu memang ada basicnya di pesantren. Mungkin dulu doanya orang tua saya Pak Jamhari itu juga. Saya kan dari 2 ibu Sugati dan Ibu Yanti. Semuanya itu satu-satunya yang suruh mondok cuma saya. Padahal corone wong si alim, ada mas saya itu juga ahli ceramah sering, tapi nggak suruh mondok. Gitu. Saya yang pokoknya gue mondok tak terke. Bapak saya itu sampai dulu melu mondok hampir setengah tahun. Yang di mana? Yang di Kerapia. Oke. Jadi saya dianterin ke pondok, disuan ke Pak Masyuri sama Gus Hendar, Gus Mbah Najib almarhum. Bapak kondur naik bis jalur 15 itu, saya lewat pintu belakang ikut juga. Jadi kalau Bapak kondur saya melu uang Bali. Kalau nanti terus melu toh, ya wes tak terkene. Hampir sampai 6 bulan apa. Begitu terus saya Bapak melu kondur saya sampai sini ya esuk-esuk terkene meneh. Begitu terus. Jadi kadang-kadang Bapak di sana 4 hari,
ada sampai 1 minggu tidur di masjid itu. Kan dulu belum seperti ini kerapiak. Berarti beliaunya niat benar. Niat beneran. Sabar, saya pulang ya sesuk tak terkena enggak diomelin. Oke. Pernah satu saat udah mungkin Bapak tengok-tengok ya di bis jalur 15 ya dulu. Saya ngiling. Oke, saya masih tahu lah jalur-jalur. Masih. Nah, orang sastra filsafat. Jalur 15 itu kayaknya ke arah Nggodean. Maksudnya jalurnya ke barat. Dari Mantri Jeron itu. Terus ke utara turunnya di Terban di rumah makan Padang itu. Nah, saya tahu-tahu langsung masuk di rumah makan Padang itu. Bapak saya udah hanya mau ramai lu anaknya. Begitu makan saya di pojokan. Wis balik ke rumah lagi, ke rumah sini terus besok pagi dianterin. Nah, gitu terus. Nah, kalau ini langsung kan Bapak memang dulu ada pondok, tapi namanya enggak pondok yang sekarang. Bukan Jamharia, dulu main pondok kayak majelis taklim gitu. Oke. Bapak kan seneng torekoh juga. Oke. Seneng apa ya? Ya rada dugdeng juga, saya menurun ke saya. Dulu ya Bapak seneng pengisian, seneng topo. Beberapa cerita dari orang tua temennya Bapak itu pernah dikubur 40 hari. Sama ibu ditaleni jempolnya atau apa, kalau ditaleni masih ada respon, berarti masih hidup. Tapi kalau ditali sudah tidak ada respon, nggak usah diangkat lagi, dikubur katanya begitu. Tapi masa ono model begitu, saya masih sampai hari ini nggak percaya. Tapi cerita itu banyak orang cerita, teman-temannya Bapak yang naik BSA dulu ya, sempat ketemu lagi kan, kayak anak sopo, kalau ini putrane Pak Jamhari, wah si Jam ini kancaku, orang-orang kota gede itu. Jadi banyak yang kenal. Nah, akhirnya mendirikan pondoknya itu berarti kapan, Mas? Nah, 2016 saya selesai pencarian mungkin ya. Kalau udah mulai maksudnya muter-muternya sampai 2016 itu. Sebenarnya nggak sampai hari ini pun masih muter-muter tapi dalam media lain. Ya. Dulu saya kuliah itu sampai 7 tahun, 9 tahun malah total. Rekor. Rekornya Bang Tanjung 17 tahun. Saya rekor kedua. Yang masuk Mapala itu. Bang Tanjung itu anggota Mahapala yang dari Medan. Tanjung. Satu universitas. Di Mercu. Dulu Mangsa Manggal. Oh, namanya belum Mercu ya. Sekarang Mercu Buana. Itu 7 tahun 9 tahun saya sempat ke Aceh juga. Jadi pencarian yang itu selesai. Tertinggi saya sudah sampai ke Rinjani, terus di Jambi itu Kerinci. Kalau punya duit mungkin sudah ke K2, ke Express karena kandidat saja. Nekatnya punya. Itu kalau zaman sekarang wis dadi konten juga, Mas. Terus caving itu masuk gua, saya ikut di KSP, dididik sama Cahyo langsung itu. Jambul Pak, Jambul itu terkenal itu, Cahyo Alkantana, sampai dikira anaknya Alkantana aja. Yang gua di Gunung Kidul. Ya di Gunung Kidul sampai dia beli Jomblang itu kantor kita itu dulu. Ada beberapa orang nikah di atas gua Jomblang saking gilanya sama caving. Saya masuk gua Jomblang kiri, orang-orang nggak berani masuk. Jomblang kanan kan upstream. Jomblang kiri downstream. Itu tidak pernah diajarkan di Mapala itu karena plung lap itu. Plung langsung bus. Kalau yang wisata itu kayaknya pakai alat itu lalu ditarik penduduk itu loh. Itu dari Jomblang jalan ke Grubuk foto-foto, naik lagi selesai. Bayarnya lalu ditarik kan itu. Bayarnya 450 ya bener. Terakhir saya larang. Sana itu turis-turis dari Malaysia dari apa gitu. Nah, itu karena ada X-ray itu, jadi cahaya jam 10 itu di gua Grubuk ekstrim sekali itu, dari kayak sinar ratusan meter itu. Tapi bagusnya itu. Bagus ya, itu yang dijual itu. Tapi kalau masuk sampai caving upstream downstream itu wah. Itu kan katanya sebelum jam 12 lah turunnya. Karena kan itu nyari sinarnya itu, kalau lewat itu kan udah momennya hilang kan? Hilang. Harganya udah murah itu. Kalau malam murah bayar, masuk sendiri, turun sendiri, naik sendiri. Tapi resiko. Lalu pencarian selesai 2016 saya ikut satu torekoh. Namanya Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu satu torekoh yang digagas Maulana Ilyas. Ini bedanya Jamaah Tabligh ya?
Itu jamaah tabligh. Oh, jamaah tabligh. Oke. Jamaah itu menyadarkan saya untuk kembali pada perkara agama, bahwa dunia ini hanya sementara saja. Oke. 60-70 tahun siap tidak siap kita tinggalkan. Nah. Saya tinggalkan betul memang. Saya berangkat separuhnya kan saya basic NU ya. Ya. Saya kalau nggak NU radoyan, caranya dulu nek wong kok raudut wah aneh. Ya. Pokoknya cirinya pokoknya nek isih udut berarti saya kancaku gitu. Lah kok jamaah tabligh jenggotan congklang, bojone yo cadaran, kok udut. Wah, kancaku nih kok aneh. Nah, saya separuhnya saya ngikuti temen dulu, temen itu tatone full, sama apalah juga. Janagiri, Gapatri. Oke. Gapatri vokalisnya Mystic Lion itu, temen saya CS. Dia saat ada masalah, kemudian ada masalah keluarga, kemudian dia bisa flashbacknya di jamaah tabligh itu, saya ditanya, melu ngene iki oleh ora? Saya bilang ya nek kowe salate dadi bener ya oleh wae. Terus dia pamit mau ke India waktu itu. Oke. Nang India ya ora oleh, ngapain? Nggak usah. Nek arep nang luar ke Mekah nggak apa-apa. Normal, orang normal itu. Mapala. Saya malah kemeropok toh. Wah, iki bocah wis apik-apik, wis tobat, wis gelem anu. Walaupun tetap tatoan, gelem sholat 5 waktu. Dan unik. Kalau main ke sini tuh hari-hari. Setiap hari datang ke sini ke rumah. Kalau mau sholat itu supaya tidak menyinggung perasaan saya, karena saya wong pondok juga caranya wis tobat gitu, wis biasa lagi. Kalau nek sholat ora dijogo, dia untuk menjaga itu dia ngakunya aku tak tuku rokok sih, padahal sholat. Terus kamu sholat bersolat kesini lagi. Kok nek asar itu aku tak alasan wae. Kadang-kadang alasannya podo. Lah kuwi rokok nek pisan dirokok rada pahit, golek sik legi jarum gitu. Ternyata dia sholat. Wah, saya malah dadi aneh iki bocah kok alim banget nih, mangane apa ya. Nah, saya ikut coba menggali, ikut pengajian mereka. Waktu itu di Jalan Kaliurang itu di Masjid Al-Ittihad itu. Ternyata wong yo alim-alim. Nah, dia pamit ke India itu saya nggak terima. Masjid Al-Ittihad Jakal. Iya, Jakal. Saya ingat jamaah tabligh itu anunya base-nya sana ya? Base-nya situ. Sebelum perpecahan ya, kan ada 3, ada Bonjeruk, ada Suralami, ada Temboro Indoor. Oh gitu ya? Sekarang zaman saya kuliah itu, base-nya situ, temen-temen itu dulu kebanyakan anak MIPA, anak teknik lah. Kalau UGM loh ya, kan biasa yang ngajak sholat ke keliling itu, sholat itu plek itu. Iya kan, jamaah tabligh ya? Itu. Saya nggak terima kalau mau berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Arep ngopo net? Ojo dijak ngebom, saya bilang gitu. Rusak nanti kok malah dijak perang. Ora bro, iki apik kok. Nah, nyolong wadi, saya berangkat duluan. Saya tol pickup saya, berangkat duluan sendiri saya. Ke India itu? Separohnya. Mana daerahnya India itu? New Delhi. Itu ternyata ya saya banyak terbuka di sana. Di New Delhi itu kan satu-satunya pusat yang Sunni, corone ya NU lah di tempat kita, sing ora terlalu frontal, ora terlalu represif. Yang masih membawa asas rahmatan lil alamin khas kita lah. Doyan wudud, doyan ziarah, doyan tahlilan, maulid normal wis. Pokoknya ora ono nyalah-nyalah kayak itu. Al-Kahdalawi. Maulana ketemu sanad terakhir dari Hayatus Sahabah itu Maulana Sa'ad. Dan di sana pas maghrib saya datang maghrib kok gue menyan Arab itu. Wah, koncoku gitu sih. Orang aneh-aneh nih. Tapi kan separuh saya masih gak nang dhuwur terus diajari gawe bedil atau. Saya agak khawatir. Saya ikuti terus, nggak sadar sampai 7 bulan saya di India, Pakistan, Bangladesh. Di India itu 3 bulan. Sampai lantai 7 tak lihat-lihat, delik-delik tak lihat. Ya ora ono aneh-aneh, ora ono gawe rakit bom, rakit pistol aja. Itu tempatnya sama dengan yang Sakti Salon Jabal itu? Sama. Itu satu klub. Sakti juga Slang itu sudah mangkat kabeh. Atau dulu berangkatnya bareng? Duluan Sakti. Sakti tobat dulu. Dulu Sakti ngejak saya tak sepelek gitu. Oh gitu. Tak sepelek ngopo kowe iki. Terus itu penet itu yang ngajak malah jadi saya separuhnya kan orang tertarik tapi mau membuktikan ini bener. Terus didawuhi saya sama guru spiritual saya di Kendal itu Gus Albab.
iki buktekne anu syahadate padha apa ora. Nek syahadate terus asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar terus ana tambahane ora dinteni ana tambahane ora. Mboten Gus. Oh iya bener iki. Terus saya tak takut NKRI ora. Wah NKRI. NKRI nek NKRI ya sebenarnya. Yang penting sing ora nyalah-nyalahke. Oh nggih Gus. Oke. Nah itu berarti tahun berapa tadi Mas sampai 2000 saya berangkat 2019. Oh berangkat 2000. Enggak, saya malah tertarik untuk titik kok awalnya ketemu tadi ke teman-teman jamaah tabligh tadi. Maksudnya pas titiknya apa gitu loh? Titiknya momen itu, apa gitu? Momennya itu si waktu itu Fulan bin Fulan itu vokalnya Mystic Lion itu setelah dia tobat ya, kita sekolah 2 tahun apa 2 bulan gitu kena masalah. Nah di dalam itu kita terus tobat. Nah pulang dari sekolah itu ketemu saya lagi kan konco toh CS toh dulu. Iya. Ini jenengan masih seneng dolan-dolan. Oh masih dolan, tapi wis ora aneh-aneh, wis apalah semua wis di rumah saya. Wis mulai buat majelis apa, tapi belum sholat orang rutin, itu sholat biasa gitu lah. Memang ada ada ilmunya kan, memang nggak harus tepat waktu, tapi dianjurkan tepat waktu lah. Tingkat kesolehan si teman saya itu kok aneh, dari wong rau karuan sampai dia tuh biar tidak menyinggung perasaan saya itu yang tadi itu Arab sholat itu alasan tak tuku rokok kok segitunya gitu loh. Nah itulah jadi titik balik saya ini bocah itu di HP iki. HP-nya jaba jero gitu loh. Kadang-kadang orang sholat sok umuk tuh. Aku yo ngene-ngene elek-elek yo sholat tuh. Malah dadi umuk. Jadi malah nutupi kedapatnya caranya pencariannya sudah dia terima itu tapi ditutupi. Jangan sampai itu menyinggung perasaan. Nah itu malah jadi, tapi ya benar kayak teman-teman yang lain ya kayak Mas Zul itu yang di kampus saya dulu juga ada jamaah tabligh. Tapi nek ngejak ya rada ngoyak-ngoyak gitu, ayo toh sholat, ora sholat dibakar ning neraka. Malah tak sepelek kok kene ngaji. Sini ngaji 12 tahun mondok loh dari SMP, SMA, terus beberapa juga mondok lagi ngambil torekoh itu kan. Ya tak sepelek nek ngajak begitu, tapi dengan tidak ngajak malah kita ke bawah. Ternyata memang kebutuhan kita karena sholat yang pertama akan ditanya. Nah ternyata dibenerke sholatnya, saya itu yang saya testimoni ini dibenerke sholatnya karena ada satu kaidah, barang siapa yang memperbaiki sholatnya sebenarnya dia memperbaiki seluruh amalnya, termasuk isi dompet, termasuk urusan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga yang memperbaiki sholat. Ya setelah saya sholat BSA iso ketuku meneh. Norton dulu sempat dijual digadeki 17 juta, tak tuku meneh. Saya eling-eling Holden pickup ya iso tak tuku 11 juta dulu. Jadi kumpul meneh. Kan Mas, ini kan lanjut soal ke pondok lah sekarang. Karena tadi semacam transformasi ya. Semacam mulai masuk kembali untuk intens di keilmuan keagamaan lewat pondok itu kan mulai 2016-an sampai pada akhirnya mendirikan pondoknya itu 2019 atau berapa? 2020. Oh 2020. Ya. 2020 saya pulang dari India, kemudian puasa Lebaran, mau berangkat haji waktu itu nggak jadi. Hajinya juga dari India, jadi ke India kemudian backpacker lah caranya. Nah flashbacknya dari situ ada temen dulu pondok ini ustadz-ustadznya itu dari pondok lama, dia Darul Asom. Sebenarnya ada Darul Asom itu di Najd sana, di Makkah Madinah. Tapi itu hanya ambil asasnya aja. Asom kan tunarungu, Asom atau Akhros, jadi pas itu Akhros. Kemudian ada satu kendala, terus bilang kalau mau ikut kita. Saya memang mau buat pondok, cuma pondok umum. Ngene wae Kang, digawe bareng-bareng. Ya wis, oke, malah seneng ya.
ono sing ngancani toh. Saya awalnya sendiri bayangin waduh nggak pondok. Oh, itu udah pulang. Udah pulang. Udah beberapa bulan itu udah risau lah. Nggak majelis taklim. Sebenarnya flashbacknya itu kenapa? Awalnya memang kita majelis taklim saja. Jadi semua tunarungu yang kita kenal kita kumpulkan jadi satu, kita ajak makan, salam, kalam, to'am itulah, salam, assalamualaikum, terus kalam bicara tentang kebesaran Allah, penyadaran tentang kebutuhan agama masuk ke dalam diri kita, sehingga jadi perilaku, jadi orang baik. Kemudian to'am, makan. Ternyata kita temukan anaknya temen yang tunarungu itu masih salah memahami. Jadi mungkin salah kita dalam metode atau pendekatannya memang kurang. Kalau ulama India itu juga bilang mahol, karena maholnya itu nggak diciptakan. Kalau pondok kan iso tertib, kayak saya dulu di pondok ya mungkin orang sholat, karena orang sholat digebuk tenan tuh, ketahuan kalau nggak sholat. Kalau yang mapalan orang sholat orang sing ngandani, akhirnya mursalnya di situ. Kita tanya waktu itu sama teman tunarungu namanya siapa, satu orang itu tanya, Allah itu siapa? Allah, oh di atas. Wah seneng kita, tenang, bener. Terus ada teman guyon nih, Allah itu laki-laki atau perempuan? Nah dia mikir laki-laki. Wah langsung dalam hati, urung mlebu berarti. Teman saya karena cah mapala ya senengannya guyon, lanang po itu laki-laki. Udah sunat belum? Berarti Allah itu udah sunat belum? Ini ya bahasanya, bahasa tunarungu. Udah, aku dulu pernah lihat. Wah, selesai. Baru kita musyawarahkan lagi, diskusi. Ternyata nggak bisa kalau hanya majelis taklim. Taklimnya gini, baca taklim, kumpul gitu nggak bisa. Harus buat pondok nih, kodenya begini. Pondok pesantren. Akhirnya kepikiran lah, wes nggak pondok, beneran. Tunarungu dikumpul ada mahol ilmu, hari-hari ada lalu lalang orang masuk masjid, keluar masjid, sholat, terus membicarakan Allah itu. Jadi Allah itu memang susah ya ditangkap isyarat, karena Allah itu siapa kan yang masjid, bahkan dia itu bilang Allah itu yang laki-laki, nah Muhammad tulisannya Muhammad gitu kan, itu yang perempuan, jadi mereka menikah. Wah kacau lagi. Nah, karena pengetahuannya kurang, literasi kurang, nah kita tergerak itu. Memang saya dari sanawiyah itu saya bisa nulis braille, karena kakak saya kandung usia 6 SD, perempuan, sekarang di Yakat Tunis itu, kepala Yakat Tunis insya Allah sekarang itu tunanetra. Jadi dia kena salah diagnosa dokter. Zaman itu kan memang mantri adanya ya, dokter belum seperti sekarang, teknologi belum. Pokoknya anggar loro panas suntik itu, suntik ternyata biduren, suntik lagi tambah gede. Kata kakak saya itu suntikannya terus digereti, jadi cabut itu modelnya ya. Itu informasi yang dulu bener pora. Akhirnya demam panas, saraf mata berkurang, akhirnya berangsur-angsur sampai usia 6 SD nggak bisa lihat lagi. Nah beliau kan pakai braille, saya sok macak terus nulis, saya lihat lama-lama bisa sendiri. Itu waktu SD pas saya sanawiyah kelas 1, beliau kelas 6 SD, karena sekolahnya kan akhirnya nggak ikut sekolah umum kan. Berarti sebelum ke Kerapia ya? Ya sebelum, ya pulang proses kan, dari kelas 4 SD beliau kelas 6, saya masih di rumah kan. Untuk sama sekali tidak bisa melihat itu sampai kelas 6. Jadi dia kelas 4, kelas 5 itu saya masih kecil. Itu berangsur-angsur, jadi saya macak dengan terbata-bata itu kan. Masih ngejo tau dulu. Nah kakak saya nulis tinteni cetok gitu, lama-lama bisa. Itu malah yang bikin sampean bisa. Nah itu bisa bahasa braille. Nah kalau isyarat ini kan agak berbeda, tapi temennya kakak saya kan aktif organisasi ya Tunis itu, sama ICMI, Ikatan Cendekiawan Tunarungu Tunanetra Indonesia apa ya. Itu banyak teman-temannya, ada yang tunarungu, ada yang bisu, ada yang daksa, hidrosepalus, datang ke rumah. Biasanya bapak suka ngasih makan belah wedhus gitu, bapak seneng ya, datang temennya belah wedhus. Nah itu akhirnya tunarungu saya, bahasa isyarat. Akhirnya begitu pulang dari India Pakistan itu, temen aktif di bahasa isyarat, saya langsung nimbrung, nyambung.
Tapi sudah bisa atau belum? Bahasa isyaratnya waktu itu. Kebetulan di Pakistan saya ketemu jamaah yang dulu dikirim ke Indonesia. Tahun 2000 kita masih kuliah, 2000-an saya masuk habis lulus kuliah, lulus SMA itu kan ada jamaah Pakistan roadshow dari Jakarta sampai ke Surabaya, itu jalan kaki. Semua akhros tunarungu. Di jamaah tablik yang di Indonesia diminta untuk mendampingi. Nah, termasuk ustadz saya itu ikut dampingi dulu dia masih kuliah kan. Tahun 2000 itu masih kuliah di El Rahma, Mbak. Dia bolos berapa bulan untuk mendampingi itu. Lah, di Pakistan ketemu jamaah itu saya. Kok ada bahasa isyarat, ngaji. Nah, kebetulan saya dari basic pesantren jadi ngerti. Oh, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Jadi kalau itu malah lebih awal. Lebih awal. Taunya udah dari dulu. Kalau A, B, C, D dari dulu, dari zaman mbak saya kan banyak referensinya. Kalau itu udah ya? Udah, cuman nggak menguasai. Nah, refresh lagi di Pakistan, pulang dari Pakistan wis rada canggih. Udah, bahkan saya bisa membedakan ini logat Krewin, ini logat Kakrel. Oh gitu ya? Ada logatnya juga? Iya, karena dia hujan itu gini. Kalau di Indonesia gini. Kalau di Pakistan 2 tangan hujan. Karena di sana hujan nggak rintik-rintik. Brus hujan. Sini macam-macam. Sini ada rintik-rintik, itu tetap hujan. Kalau di sana di sini dakwah. Kamu dakwah. Kalau di Pakistan hujan ya brus gitu. Petir kalau di Indonesia kan Z. Petir. Kalau di Pakistan jeler gitu mungkin. Jadi gitu. Ada perbedaan juga ya. Kalau di sini kasihan delu. Petir. Jadi petir hujan. Bentar lagi kamu ngeyop berteduh gitu. Nah, itu satu kalimat itu kan jadi berbeda. Sebentar lagi rintik-rintik kamu berteduh. Nah, semakin satu kalimat bisa berbeda. Nah, saya bisa tuh membedakan, ini bahasa orang Bangladesh ini. Ini orang Rewin, orang Pakistan. Saya bisa tahu itu. Nah, kebetulan pulang, terus banyak berdatangan tunarungu. Nah, saya wis iso ngomongnya maksudnya ini. Yang ustadz itu masih iki maksudnya ngene. Baru saya udah bisa ngomong, udah bisa isyarat. Udah langsung cepet lah aplikasinya. Gitu. Dan kita Pak punya punya rencana untuk JBII, juru bicara isyarat Islam. Karena teman-teman JBI itu kalau menerjemahkan satu kaidah hukum Islam, karena dia nggak punya referensinya kan, akhirnya secukupnya. Kalau kita kan yang basicnya pesantren memang ngomongin Nabi Musa, referensi Nabi Musa kan sedikit. Ya, teman-teman JBI kan, JBI kata-kata teman-teman di Katolik. Referensinya sedikit, paling tongkat Nabi Musa dibelah menjadi lautan gitu. Tapi kalau Nabi Isa, wah komplit ya, sekolah air iso. Jadi kadang-kadang suka, wah ini Nabi Musa ini yang dijelaskan ini. Dia geser Nabi Isa aja. Nah, itulah butuhnya JBI, isyarat Islam. Ini baru kita rintis. Nah, ini menarik karena ternyata sampean itu udah lanyah lah, bahasa isyarat udah langsung oke pada saat mendirikan pondok kan, pada akhirnya kan memang udah oke. 2020. Tapi kan 2020 itu sebentar lagi COVID. Iya. Atau malah pas COVID ya itu? 2000 ya, habis itu COVID, nah malah ini. Karena COVID kan 2020 Februari Maret kalau nggak salah. Sampai 2 tahun. Iya, ya 3 tahun sampai saat ini. Ya kemarin udah di tahun kemarin udah. Itu sebelum COVID atau sebelum COVID? Sebelum COVID saya udah pulang, terus ya sempat di lockdown juga. Santri kan kebetulan ada 17 orang itu. Tapi itu belum lama ya bangun, maksudnya udah ada santrinya. Setelah itu COVID itu udah berapa lama? Belum lama mestinya. Belum lama, maksudnya kita sebelumnya 2016 sudah ada majelis. Jadi langsung datang gitu teman-teman. Memang sudah ada santrinya. Tapi maksudnya administrasi ini ada namanya pondok belum. Itu 2020 itu kan? 2020 kita ini buat SK Kemenkumham. Itu baru mulai diurus. Baru diurus. Terus dapat izin operasional 2021 bulan Januari itu. Sebentar itu.
Kemudian buat mengajukan balai latihan kerja BLK. Nah itu terus ya akhirnya hari ini bahkan malah satu-satunya pondok bisu tuli yang punya izin operasional. Di jam hariah ini. Jadi seluruh Indonesia itu sudah ada sih pondok-pondok, tapi baru ada yang tutup juga, ada yang ditanya masyarakat diajari apa nggak bisa jawab akhirnya suruh tutup. Jadi secara izin pondok pesantren bisu tulinya itu kan aninya, maksudnya secara brand lah. Iya. Makanya kan kalau saya nyari di internet ya kemarin ini memang khas gitu loh. Spesial ininya. Khusus memang menerima hanya orang bisu tuli. Jadi ada orang yang tetangga ada yang, Mas aku mondok nih anakku ya. Bisu mboten. Wah orang normal. Aduh ngapunten nek mboten agak repot kita. Jadi malah repot kalau menerima orang normal. Akhirnya siapapun difabel, walaupun dia tunadaksa, tapi harus punya bisu, harus duwe basic atau kalau kita sebutnya punya keunggulan, punya kelebihan tidak bisa bicara. Jadi bukan kekurangan. Dia punya kelebihan tidak bisa bicara, walaupun orang non Islam tetap boleh kita terima. Oh berarti ini terbuka ya? Terbuka. Kita sama Neng Yeni Wahid itu diminta untuk jadi nganueli pondok kemanusiaan. Jadi menerima seluruh agama, tidak harus Islam. Dan tenang saja, nggak diajari terus kamu masuk Islam loh, enggak, kita bebas, tidak harus yang Islam ya diajari cara Islam. Tapi yang non Muslim diajari sosial. Kan banyak nih, mereka referensi untuk bekerja saja kan masih banyak. Maksudnya kerja itu nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi waktu, terus sama orang tua harus hormat, kalau minta nggak boleh ngamuk, kalau minta apa sendok gitu ya sendok, jangan cuman ngotot saja, orang tua nggak tahu. Nah berarti kan kalau masuknya itu macam-macam dalam arti usia umur kan beragam. Seluruh usia kita terima. Itu nanti model kita pembelajarannya gimana? Perkelasan atau gimana? Ini ada, kalau kita memahami ada dunia tunarungu punya usia intelektual dan usia biologis. Kita punya kesadaran itu. Walaupun teman-teman wah memang referensinya kurang. Usia tunarungu itu usia biologis, dia memang usia biologisnya seumuran kita nih. 40 tahun. Tapi usia intelektualnya masih 20 tahun. Jadi masih suka main layangan, masih suka nyanyi-nyanyi, jaluk duit, saya raisin itu. Nah itu yang kita pahami. Jadi kita terima seluruh usia, tapi kita kategorikan. Nek seusia produktif, usia sekolah, SMA ke bawah, kita masukkan di pondok tengah itu. Jadi dia mukim, putra-putri bisa. Yang diajari dari awal, mungkin isyarat, bahasa abjad, kemudian kode, kan apa umpamanya hujan gitu ya. Hujan terus bukan hujan gitu, bukan. Bukan model huruf ya? Model kayak isyaratnya memang kayak pantomim lah. Hujan. Ada yang orang tunarungu memang nggak bisa bahasa isyarat, nggak bisa abjad maksudnya. Tapi hujan tahu. Nah, kita generalkan karena berarti itu beda ya. Istilah abjadnya kan ada ABCD-nya itu. Itu abjad. Sama ada kode pantomimnya, ada kode isyaratnya lah. Tapi yang sering dipakai komunikasi yang isyarat. Maksudnya hujan dia nggak nulis hujan, tapi hujan aja, hujan. Awalnya aja. Jadi kita buat semacam kesepakatan bersama. Tapi itu kesepakatan dunia. Dunia mungkin hanya selisih perbedaan sedikit aja. Nah itu ada yang kita ajari betul-betul, kan tunarungu ya macam-macam ya. Ada yang di lembaga lain itu karena dia tunarungu diajari sama orang tuanya, minta diajari wicara. Jadi terapi wicara. Bahkan beberapa informasi dari teman itu kalau dia pakai isyarat ditutup, nggak boleh sama gurunya. Nah kalau di tempat kita malah kalau pakai wicara harus pakai abjad isyaratnya. Jadi betul-betul kita ngikuti Pakistan, India Pakistan. Jadi orang tunarungu memang silent. Akhros kan memang raiso ngomong ya. Jadi raiso ngomong ya pakai isyarat. Jangan belajar ngomong. Ternyata kepake teori itu, kita coba baca Al-Fatihah.
atau Bismillah saja. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Sampai 2 bulan nggak bisa-bisa. Tapi coba Bismillah ba sin mim. Allah Ar-Rahman-Ar-Rahim itu. Bismillahirrahmanirrahim 2 menit sampai 2 jam wis langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus suruh baca Quran pakai Iqra itu, pakai Yambuk yang kan sekarang berkelanjutan. Saya kemudian karena dari pesantren Tebu Ireng kan dekat MK Madrasatul Quran. Diminta ke Jakarta untuk musyawarah buat Quran bahasa isyarat. Yang sudah ada syakalnya, ada harokat, ada panjang pendek, ada makhrajnya, ada huruf mandek, ada panjangnya, pokoknya lengkap seperti tajwid umumnya. Nah, yang buat tadi hanya huruf hijaiyah saja. Kalau sekarang sudah yang besar-besar saya ajari untuk pakai harokat. Nah, kalau pakai harokat semua orang sudah normal. Itu maksudnya istilah bahasa bacanya itu pakai kode tangan itu. Iya, Qurannya. Tapi kalau bacanya pakai isyarat. Oh, isyarat juga. Wah, ada ininya. Jadi Quran sekarang yang keluaran Kemenak, termasuk saya ikut menyusun itu, ada Qurannya, ada bahasa Indonesianya, ada logo tangannya. Jadi sudah lengkap. Jadi orang tunarungu bisa memahami agama dengan lebih sempurna. Terutama teman santri kita sudah ada yang sampai kuliah, ada yang di UNU. Jadi harapan kita nanti bisa kita pikirkan bersama supaya tidak hanya belajar saja, tapi dia juga bisa ngajari. Karena memang pondok Jamharia ini sebenarnya bukan pondok saya, tapi pondoknya orang tuli sedunia. Jadi pondok bersama lah, bukan terus ini pondok kayak di pondok-pondokan terus kayak ini sampai anak turun, enggak. Ini pondok Akhros ini ya medianya orang bisu tuli. Kita belajar dengan orang bisu tuli, ketika dia sudah mampu untuk menghandle ya pondok ini memang dihandle mereka, walaupun tetap kita akan dampingi terus. Kalau santrinya sendiri dari mana aja kebanyakan atau sementara dari Jogja ini? Seluruh Indonesia. Udah ada orang Jambi. Ada orang Kalimantan, ada Sulawesi ada. Malah Jogja kalau Sleman itu orang betah ya, karena deket gitu. Akhirnya bolak-balik bapaknya aja, nganterin kok, wah mesaknya banget anakku, terus sore dijemput. Nah itu merusak. Akhirnya teman yang dijemput melu, itu bapaknya dijemput, saya melu, akhirnya bubar. Akhirnya saya atur kalau antar jemput ada ruang lain. Rencana mau nanti di tempat sini mungkin yang di pondok sana khusus yang mukim. Kalau di total ini 248 santrinya. 48 yang mukim, 200 sekian tadi yang non mukim. Dan semua udah besar. Ada yang usia udah punya anak, punya istri. Kadang sini saya bawa anaknya. Gitu ya? Jadi non mukim ngalong caranya dulu di pondok. Maksudnya umurnya mereka sudah dewasa besar. Ikut ngajinya itu? Ngaji. Lu dia udah dewasa, udah menikah 7 tahun itu nggak tahu cara junub. Jadi sampai beberapa tahun lalu sholat ya habis melakukan sama istri, dia langsung melu Jumatan, melu sholat, ada junub sike sesuci terus wudhu, nggak tahu. Nah itulah yang kita tantangan kita itu. Di samping macam-macam Allah Muhammad itu suami istri. Terus kalau nggak punya attitude-nya kurang memang ya. Jadi kalau kita menikah itu, kalau masih punya uang, kamu suamiku. Kalau kamu nggak punya uang ya langsung kita bukan suami istri. Itu kacau. Yang laki-laki ya gitu. Nek kamu nggak taat, ya tak tutuk, tak pukul. Dan aku berat karena kamu bojoku. Kamu atas aku sendiri. Ayo kacau itu. Jadi pendekatan tuh ada yang berantem, ada yang bercerai, ada yang aku seneng sana ya, suaminya sana. Gue nggak boleh, itu haram. Nah itu ternyata masalahnya memang dia nggak tahu, referensinya nggak tahu. Nek kalau ininya pengasuhnya, maksud dalam arti kan ada yang ngajarin atau itu cenderung selain masalah sendiri maksudnya. Kita itu rekrut tiga keluarga. Satu keluarga saya, Jamhari, Pak saya dan keluarga, istri saya, sama Ustadz Randi. Ustadz Randi kita boyong dari Palembang, sama istrinya, Umi Balkis itu
kita ini besanan itu, walaupun anaknya masih cilik-cilik rencana mau jadi besan. Sama satu orang yang khusus dia masternya, Ustadz Bagus Arianto. Ahmad Bagus Arianto itu memang tunarungu, tapi dia punya kemampuan di atas rata-rata. Dia 200 meter, saya pernah tes itu 200 meter, tak suruh duduk di sana, dia bisa lip oral. Jadi saya ngomong apa, dia menulis 200 meter loh, nggak ada obrolan, nggak ada suara. Dia nulis plek sama seperti yang saya bicarakan. Begitu ya? Itu 1001 itu. Saking sudah bener-bener iya, hafal lalanya. Ya, dulu yang didik itu ibunya. Ibunya dia tunarungu tapi bisa ngomong. Nah, omongannya itu suaranya itu dilatih sama ibunya. Ibunya telaten dulu. Sampai mangkal-mangkal dulu. Begitu dulu ya mangkal banget sama ibunya, pokoknya jahat ibu saya. Ceritanya adiknya. Sekarang ya matur nuwun sangat sama ibunya dengan ajaran yang dia terapkan. Hari ini dia punya kemampuan itu. Ternyata bisu tuli itu digunakan bahkan di dunia petualangan. Saya kan dulu seorang caving ya. Terus teman dari waktu di Aceh itu ketemu sama marinir. Kapal selam dan pakai kaca itu. Kalau diijab pakai isyarat nggak mungkin ada false, nggak ada salah. Tombol warna kuning diijab bisa. Ternyata digunakan untuk militer bisa. Untuk kejauhan, umpamanya pakai kode-kode kayak MI Mission Impossible itu. Nah, itu kan pakai isyarat itu. Nah, ternyata tidak malah hanya kepake cepet tadi. Tidak hanya orang bisu yang membutuhkan, tapi orang normal pun butuh belajar. Makanya ayo belajar. Walaupun memang kadang ya Mas di dunia keseharian itu. Soal kata ini kan jadi problematik Mas. Jadi sebutan normal, tunarungu, tuli, bisu kan kadang kita masih walaupun di teman-teman aktivis itu sok-sok ya rada ojo nyebut sih tunarungu, ojo nyebut kata normal dalam tanda kutip kan kadang mungkin karepe tapi ya kan kadang keseharian ya kita kan sok bahasa yang mudah memang itu. Cuma sekarang ya kampanyenya teman-teman aktivis ini tuli bisu, tuli. Dan tuli. Secara administratif izin ininya tuli bisu ya Mas, ininya. Bisu tuli. Bisu tuli ya. Bisu tuli tunarungu itu. Itu yang terkenal kan anaknya Dewi Yul. Dewi Yul ya. Iya kan Mas? Siapa sih lupa aku. Itulah. Siapa itu? Nah, dia itu salah satu yang mengkampanyekan tuli. Pokoknya jangan pakai tunarungi, tuli gitu. Lalu teman-teman tuli. Tapi kan tunarungu karena sudah lama ya. Ini jadi sering dan ya udahlah teman tuli. Kalau orang normal orang dengar. Kalau tunanetra orang awas. Saya anunya beda ya. Awas, bukan orang lihat tapi orang normal bukan. Karena menurut kesepakatan di Jenewa memang itu bukan ketidaknormalan. Memang itu malah keunggulan, makanya kelebihannya punya tunarungu. Ya, makanya kan kadang kok nganggo normal kadang kok tadi. Padahal ya kita sudah pahami ada kata ini. Orang dengar dan orang awas. Iya. Ini kita kurang lebih punya waktu 10 menit lagi ini Mas. Ya kita efektifkan. Jadi ini Mas, soal kan ini pondok pesantren bisu tuli ya saya nggak tahu satu-satunya atau satu-satunya. Oh memang satu-satunya yang punya izin operasional. Kalau yang lain di tempat-tempat lain ada majelis taklim, tapi tidak turun izin Kemenak sebagai pondok. Izinnya itu dari Kemenak, lalu statusnya pondok pesantren bisu tuli memang gitu ya. Pondok pesantren khusus difabel. Oke, itu informasi baru ini. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulik soal pondok ini, soal kan santrinya bermacam-macam tadi juga banyak, ada 200-an santri, yang ada yang mukim, ada yang ngalong istilahnya gitu. Juga ternyata ada ini ya, apa namanya sih, unit bisnisnya gitu juga Mas. Program apa? Namanya program inkubasi pesantren dari Gusmen itu, Gus Menteri. Gitu. Bosnya ceritain sedikit ya Mas. Kita dikasih karena tunarungu itu kan dia butuh untuk kembali ke masyarakat ya. Artinya kayak didomestikasi kemudian pinter, dia harus balik ke masyarakat. Makanya program kita seperti
gerakannya Jamaah Tabligh itu setiap bulan kita keluar ke masjid-masjid untuk mengenalkan tunarungu pertama, bahwa tunarungu bisa diajari agama. Artinya dulu tunarungu itu kan dianggap ghairu mukallaf, nggak harus sholat, rapopo, orang tua dam, tidak harus dihisab lah caranya, tidak ada dosa kalau nggak sholat. Tapi setelah kita ajari, mereka akhirnya mukallaf, kena kalau nggak sholat ya kena dam. Nah termasuk juga kembali ke masyarakat itu kan butuh keahlian, butuh skill. Nah kita sama Disnaker Trans itu dibuat BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas. Jadi di situ pelatihan setiap 3 bulan sekali 16 orang untuk diajari fishery industry, karena kita ngambil jurusannya fishery industry, pengolahan hasil perikanan. Karena ini banyak ikan air tawar, juga ikan air laut, kita terima, kita olah. Kemudian jadi ikan abon, jadi dendeng, jadi makaroni, jadi kerupuk, macam-macam. Oh gitu ya? Terus harapannya bisa dijual ke pondok-pondok atau dijual ke pasar masyarakat. Terus santri yang besar dia sudah punya keahlian, sudah bisa punya keahlian untuk bertahan hidup. Nah berkembang sampai membuat atap baja ringan itu dari Balai Latihan Kerja. Kita ajari dia cara nyambung kabel, benorak setrum, ini saklar ini ke sana, itu diajari semua, plek lah, termasuk diajarin bengkel BSA juga. Itu ngajarinya di sini atau di BLK-nya? Di BLK untuk yang di BLK industry. Sleman atau mana itu? Kita ada gedung 9. Oh, maksudnya BLK-nya BLK Pondok? BLK Pondok. Oh, tak kira BLK yang dari pemerintah kan itu. Tahun itu kan 2019 program pemerintah Jokowi itu membuat Balai Latihan Kerja di tempat komunitas masing-masing. Oke, berarti ini ada BLK-nya ya? Setiap pondok insya Allah sekarang sudah ada. Oh gitu? Ada, tergantung dia ngambil IT, apa jahit, atau welding atau apa saja. Kalau di sini ngambilnya tadi produk perikanan tadi? Fishery industry, pengolahan hasil perikanan. Jadi ikan supaya awet dan bisa waranti produknya panjang, itu diolah, dijadikan abon bisa sampai 1 tahun. Kalau ikan cuma digoreng kan 2 hari 3 hari harus habis, rusak. Rencana kita akan pengalengan buat sarden, nanti dari ikan air tawar dibuat sarden, dikemas kayak gudeg itu, kayak gudeg. Rencana begitu. Berarti ini produknya beberapa udah ada ya? Itu rutin atau masih beberapa momen-momen tertentu? Sebenarnya setiap bulan harus membuat program pelatihan, tapi yang didanai pemerintah hanya 4 kali dalam waktu 3 tahun. Nah kita berusaha mencari kolaborasi dengan CSR atau dengan lembaga apa yang bisa kerjasama dengan kita. Kemarin ada yayasan satu nama, ngajari gawe Facebook, Twitter itu untuk tunarungu, supaya dia punya produk apa diposting, difoto, kemudian diiklankan, menarik. Nah itu apa saja, jadi tidak hanya harus fishery industry, bisa orang kelautan, dinas kelautan atau dinas perdagangan, atau bahkan CSR yang bergerak di bidang apa saja kita terima. Tapi ada ngeluarin produk apa ya nama istilahnya, produk khusus yang dari pondok itu yang paling rutin, ya pengolahan ikan dibuat abon selalu ada sih, kita buat abon. Selalu ada kalau itu yang rutin itu ya. Istilahnya kalau orang ke pasan, saya pengen berkunjung nih ke pondok ini, pengen belajar soal pondok pesantren Bisutuli tadi, lalu sekalian, ternyata ada produk siapa nih, saya mau beli, misalkan ada ya? Ada souvenir gitu ya. Ada apa namanya sih? Ya souvenir. Jadi souvenirnya beberapa produk, ada kaos, ada kopiah, ada baju kurta begini. Ini baju adat Pakistan. Tapi yang istilah produksi sendiri yang mana? Abon? Yang abon, kaos juga. Ya BLK itu karena prinsipnya Balai Latihan Kerja, cuma jurusannya fishery industry, tapi kan kita tergolong dalam satu BLK di Indonesia. Komunitas BLKK Indonesia itu semua pesantren punya, ada yang jahit, ada yang sablon, ada yang IT, ada yang komputer, ada yang bahasa, macam-macam. Nah kita mana orang temen santri Bisutuli yang mau ikut pelatihan apa, kita carikan. Mau di welding berarti diajarkan. Karena ketertarikan kan tergantung mana yang disukai.
Dan itu difasilitasi. Difasilitasi. Rata-rata karena yang voicer industry biasanya ibu-ibu. Jadi santri-santri putri yang masak gitu. Oke Mas, ini kita luar biasa ini dapat informasi banyak, belajar banyak soal ini. Terakhir ini kan dengar-dengar masalah ikut politik sebenarnya baru ya ini? Baru. Maksudnya sebelumnya belum ya? Wah, ini nggak mau saya malah sebelumnya. Oke. Ini kan kita mau dengar nih, kok dari tadi kita ngobrol itu kan banyak ya, banyak aktivitas, banyak pengalaman gitu Pak, dan pada akhirnya kok saat ini memutuskan saya juga pengen nih, ya mungkin berjuang di jalur yang berbeda nih, jalur politik. Apa ya Mas? Ini PSI ya? PSI. Oke. Partai Solidaritas Kemarin saya Indonesia. podcastan dengan caleg dari PKB. Sekarang PSI. Sebelumnya pernah sih PSI kepasan ini. Ini cerita sih Mas. Jadi kita kan saya dulu di Tebuireng. Oke. Kebetulan Yeni Wahid kan di Taraman sini. Oke. Sama Gus Dohir. Suaminya ya. Dia sekarang ada jadi penasihat PSI. Oke. Risaunya beliau supaya kamu juga tidak hanya berjuang di nilai kemanusiaan dari luar, tapi juga nanti maju ke caleg gitu. Dapil 6 provinsi, nomor urutnya 8 partai PSI provinsi. Saya diminta untuk, ya awalnya nggak mau, mas ngurusi pondok udah pusing. Kayak saya malah guyon, nek saya caranya duit itu malah tak nggo tuku semen, abot nggo tuku semen, bangane nggo tuku spanduk gitu. Terus banyak cerita, beliau banyak memberikan pandangan iki loh. Mbah-mbahmu caranya ulama-ulama Tebuireng dulu itu berjuangnya begini, kemerdekaan tidak hanya berjuang nggawe kitab, tapi Mbah Hasyim kan juga istilahnya tetap ada politiknya lah kira-kira gitu. Dunia itu juga disentuh. Dan kalau tidak ada di dunia itu malah dolim perkaranya. Jadi saya akhirnya nggih Mbak, saya siap ngewangin. Ora ngewangi wae maju sisan. Akhirnya saya ya mau lah di ini provinsi. DIY ya? DIY Sleman ya? Sleman Utara Dapil 6. Ya dibantu teman-teman dari Pisfilit. Pisfilit itu kan satu kelompok komunitas di Taraman itu rumahnya Yeni. Saya rasa kalau memang kalau nggak dari dalam, siapa yang menyuarakan tunarungu? Karena tunarungu ya banyak komplek kan. Artinya hari ini kita ada Komnas HAM atau Komnas Perlindungan Anak atau Komnas Perlindungan Difabel. Tapi sebenarnya tunarungu sendiri itu sudah termarginalkan. Artinya dia secara dohir normal. Dia tidak ada yang cacat. Artinya kalau lomba lari, kalau para game itu tunarungu jagoan, bahkan sama orang normal mungkin malah kalah orang normal. Belum lagi yang dunia memang dia secara umum tidak difabel, cuma bisa tuli aja. Secara kemampuan lempar lembing nggak bisa disamakan dengan tulang yang daksa atau yang tunanetra. Kalau lomba mereka nggak bisa. Nah ini sepertinya seperti orang normal beneran, tapi harus dengan pendekatannya. Karena intelektualnya jauh sama orang tunanetra, hanya tidak bisa melihat. Tapi secara kemampuan berpikir, karena informasi yang masuk dari dia dengar, juga bisa kasih tahu metodenya, artinya macam-macam. Dia bisa baca Quran dengan lagu, dengan lantunan, tafsir segala macam. Bahkan ada ulama yang memang tidak bisa melihat, itu sampai sekarang terkenal kan ada juga. Tapi coba tunarungu, nggak, sampai hari ini belum ada yang mampu mengampu itu. Artinya ulama tunarungu kan harus dengan pendekatan ekstra. Itu harus dari dalam kita suarakan. Kita juga Komnas Perlindungan Tunarungu. Kalau orang tabrakan itu ada ya? Rencana kita sama teman-teman mau buat, ya baru kajian-kajian sih. Kalau orang tabrakan pasti yang disalahin tunarungu. Tunarungunya nggak dengar, padahal yang salah yang di depan, yang ditabrak itu. Nah itulah harus ada orang yang memang concern di dunia tunarungu yang duduk di atas. Saya rasa ya itulah panggilan hati saya. Ya ini saya kira memang perlu ya untuk di banyak sisi teman-teman, entah nanti eksekutif, legislatif, teman-teman aktivis sosial, atau mungkin
dari tokoh masyarakat itu memang menyuarakan, tidak hanya menyuarakan tapi praktek ya. Kalau beliaunya udah praktek. Udah praktek. Harus gitu. Betul-betul dikawal. Dikawal gitu. Walaupun mungkin kadang kita itu masih soal istilah itu masih sok padu, Mas. Ya sok padu dalam arti ya keliru. Apa sok di ini. Dulu saya sempat di suatu forum itu pokoknya istilah jangan gunakan ini, jangan gunakan ini. Ya, oke lah itu tetap masukan gitu ya. Tapi ya kan kadang kalau kita di kan ya masyarakat kadang kita harus bisa menjelaskan betulan. Ya. Walaupun secara formal kalau teman-teman nanti ngikuti di komunitas atau di lembaga atau apa biasanya ya teman-teman aktivis itu ya mereka pokoknya tuli atau bisu gitu ya. Ininya pokoknya tuli. Mereka jarang pakai turangu karena punya mungkin dianggap image-nya karena tuna itu kan betul seperti Mas Saleh bilang ya mereka itu punya kemampuan lebih yang berbeda gitu, punya kelebihan tidak bisa mendengar. Cuma kan kita kadang ya maksudnya itu bahasa yang sudah terbangun lama ya Mas. Tunarungu, tuna dulu kan kalau di sekolah gitu tunarungu, tuna netra, tuna daksa macam-macam itu sering dipakai itu, jadi kadang gitu ya. Tapi ya kita nanti belajar ini termasuk penggunaan belajar prakteknya, penggunaan istilahnya, wah luar biasa. Terima kasih loh Mas Saleh, ini saya luar biasa. Sering-sering mampir sini, siap ngopi. Ini belajar banyak. Karena saya kepasan sudah ini termasuk yang ketiga isu soal difabel Mas. Narsumnya. Yang pertama namanya Mas Amex. Selamat hari, beliaunya ini teman kuliah, beliaunya aktif di isu-isu difabel juga. Lalu ada Mas Tafid. Tafid, berarti 4. Bang Tafid. Lalu ada Mas Harsa. Beliau luar biasa. Anaknya apa sih? Saya lupa sebutannya cerita, tapi beliau luar biasa juga ceritanya. Nah, sekarang masalah ini luar biasa juga. Pondok dan pondok yang pertama kali lah boleh dikatakan itu yang saat ini secara formal mengampu soal bisu tuli ya di ini di pondoknya. Kira-kira gitu ya Mas. Mungkin ada yang tertinggal yang pengen disampaikan? Saya rasa sih sudah saatnya kita melek ya. Maksudnya tunarungu atas nama kemanusiaan, atas nama solidaritas, bahkan atas nama agama, mereka itu setara dengan kita. Orang kurang itu kan bahasa kita. Sebenarnya kalau dilihat dia orang lebih malahan. Bayangin kita hari-hari delok orang misuh-misuh, orang berantem, dia nggak pernah dengar. Jadi nol. Caranya dosa dari kuping dia udah nol. Bahkan beberapa teman yang ahli torekoh itu bilang, kamu kalau mau doa nggak usah doa ke atas, masukkan ke telinga santrimu itu minta opo, karena siapa tahu dia nggak dengar tapi langsung didengar di arsyan. Saya merinding juga tuh. Saya kadang-kadang sok bentak-bentak orang luar itu, temen tak yeli itu di dekat tunarungu, Gusti Allah langsung dengar. Ini caranya mikrofonnya tuh. Jadi kalau ada teman ada tunarungu, saya alon-alon aja cerita. Itu mau doa minta langsung di telinganya itu langsung dengar ars itu. Ya itu kan kelebihan, artinya kita semua dari kecil dulu punya pendengaran. Semua masuk ke pendengaran kita tentang keburukan juga. Nah dia nol. Artinya dosa tidak ditulis di sini, di tempat lain. Di kita 6 ini dosa semua. Nah itu kelebihannya. Oke, makasih Mas Solah. Baik. Resminya Kiai Haji Muhammad Soleh, SPT. Karena beliau belajar di peternakan. Oke, gitu ya Mas. Terima kasih telah mampir wedangan di sini. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kifaratul majelisnya gini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sip.